Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan Cak yang berjumpa lagi di kelas biologi dengan Miss Nata seperti biasa. Kali ini kita akan membahas tentang interaksi antar makhluk hidup. Ingat, cara kerja dari ekosistem adalah timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi pasti akan ada interaksi yang terjadi di dalamnya. Nah, salah satu konsep inilah yang mendasari adanya ekosistem. Baik interaksinya antar makhluk hidup itu sendiri maupun dengan lingkungan. Pokoknya ada interaksi aja di dalamnya, nggak mungkin nggak ada. Itu adalah cara kerja dari ekosistem. Setiap makhluk hidup akan selalu berhubungan nih dengan makhluk hidup yang lainnya. Ingat, baik secara erat maupun kurang erat. Jadi kita berhubungan nggak dengan semut? Ya pasti berhubungan, tapi hubungannya kurang erat kayak gitu. Kita berhubungan nggak dengan tumbuhan? Ya berhubungan. Kalau nggak ada tumbuhan, nggak ada sayur-mayuran misalnya, kita nggak bisa makan sayur-mayuran, kita nggak bisa makan daging. Loh kok bisa? Karena daging itu dari daging sapi makannya apa ya, tumbuhan juga gitu. Jadi pasti akan ada hubungannya, meskipun hubungan itu tidak selalu kelihatan nyatanya kayak gitu. Oke, bentuk-bentuk interaksi ini kawan-kawan ada beberapa macam dari antar organisme yang satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah predasi, kompetisi, simbiosis, dan juga netral. Nah, kita bahas. Sebelumnya, Miss sampaikan dulu deh macam-macam simbiosisnya. Ada yang disebut dengan mutualisme, parasitisme, komensalisme, dan juga amensalisme. Yang pertama adalah interaksi yang disebut dengan predasi. Predasi adalah hubungan antara mangsa dan pemangsa atau predator, makanya namanya disebut predasi. Tanpa mangsa, maka predator tidak bisa hidup. Begitu pula sebaliknya, predator berfungsi sebagai pengendali populasi dari mangsa. Contohnya ada beruang dengan ikan ya, beruang makan ikan, kemudian buaya makan zebra, atau hiu makan anjing laut misalnya. Yang kedua adalah kompetisi. Kompetisi ini hubungan persaingan yang memperebutkan mangsa, bisa juga pasangan kawin atau daerah kekuasaan, teritori. Contohnya adalah kompetisi antar rusa pejantan untuk memperebutkan betina, bisa juga kompetisi memperebutkan mangsa dari dua anjing liar ini, atau kompetisi memperebutkan daerah teritori dari kuda Nil. Kemudian yang ketiga adalah netral. Netral ini nggak ada hubungan yang saling mengganggu nih. Pokoknya hubungannya adem ayem, tidak ada hubungan secara langsung di antara keduanya. Tidak menguntungkan maupun tidak merugikan. Contohnya ilustrasi berikut kawan-kawan adalah pada padang rumput ya. Di sini ada zebra, ada populasi zebra, ada populasi jerapah, dan keduanya sama-sama menikmati gitu ya, berperan dalam ekosistem itu, tetapi tidak memiliki hubungan secara langsung. Zebranya yang nggak rugi karena jerapahnya, kebalikannya jerapahnya juga nggak rugi karena zebranya. Jadi punya daerah makanannya sendiri-sendiri, jadi tidak saling mengganggu, tidak saling merugikan, tidak saling menguntungkan. Nah, berikutnya kawan-kawan adalah mutualisme. Mutualisme ini adalah hubungan saling menguntungkan, bukan sekedar menguntungkan, tetapi lebih saling bertahan hidup. Jika keduanya dipisahkan, maka akan saling merugikan. Artinya, organisme yang satu tidak mampu hidup tanpa organisme yang lain. Begitu juga sebaliknya. Pokoknya mutualisme itu saling menguntungkan, tapi kalau dipisahkan, dua-duanya mati karena nggak bisa hidup satu sama lain gitu ya. So sweetnya kayak gitu. Contohnya adalah bakteri Rhizobium yang hidup di dalam bintil akar tanaman kacang tanah. Nah, ini bakterinya membantu pengikatan nitrogen untuk yang dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis, dan juga bukan berfotosintesis ya, untuk berbagai macam aktivitas di dalam tubuhnya. Begitu juga sebaliknya, si bakteri Rhizobium ini mendapatkan tempat hidup dari si bintil akarnya ini, dan keduanya kalau dipisahkan ya nggak bisa bertahan hidup. Si tumbuhan nggak bisa menyerap nitrogennya, si bakterinya nggak bisa dapat tempat hidupnya gitu. Contoh lainnya adalah bunga dengan lebah atau beberapa insekta. Kenapa? Karena untuk informasi ya kawan-kawan, bahwa hampir sebagian besar penyerbukan atau polinasi yang ada di seluruh bumi ternyata dibantu oleh insekta, terutama lebah. Inilah kenapa lebah ini sangat berperan. Jadi meskipun beberapa organisme lain atau misalnya faktor lain seperti angin atau air ini bisa membantu proses penyerbukan, namun
Dibandingkan jasa yang dilakukan oleh serangga maupun lebah, ini nggak ada apa-apanya nih. Lebah dan serangga ini benar-benar memiliki peran yang sangat besar untuk penyerbukan di seluruh permukaan bumi. Kenapa? Karena satu ekor lebah saja bisa terbang sampai jauhnya berkilo-kilometer dari satu daerah ke daerah lain hanya untuk mencari nektar. Makanya dia bisa membantu proses penyerbukan yang sangat bagus sekali. Nah, yang terakhir adalah lichenes atau lichens. Nah, ini adalah simbiosis antara alga dan jamur. Kalau alga dan jamur ini dipisah, ya nggak jadi lichens gitu, nggak jadi lichens. Namanya bukan lichens, ya memang alga dan jamur aja. Tapi keduanya harus bersama-sama untuk bisa menjadi lichens. Makanya dia adalah mutualisme. Nah, yang terakhir kawan-kawan adalah parasitisme. Hubungan antar dua organisme, yang satu diuntungkan dan yang satu lagi dirugikan. Contohnya apa? Contohnya benalu dengan inangnya. Benalunya nggak cuma numpang, tapi juga nyedot nutrisi dari si inangnya, dan inangnya jelas dirugikan. Atau yang lainnya adalah kutu dengan hewan ataupun manusia, juga tikus yang sebagai hama untuk para tanaman-tanaman petani. Nah, dua terakhir ya sebelum ini tutup adalah komensalisme. Hubungan dua organisme, yang satu diuntungkan, yang satunya netral, nggak untung nggak rugi. Contohnya apa? Hiu dengan ikan remora. Nah, jadi ikan-ikan yang kecil ini nempel di permukaan hiu disebut dengan ikan remora namanya. Hiunya nggak terganggu, remoranya mendapat tempat hidup dan juga perlindungan dari predator lainnya. Coba siapa yang berani sama hiu? Nggak ada kan? Berikutnya ada penyu dengan ikan yang ngikutin dia. Nah, jadi penyunya ini ya biasa aja, nggak merasa terganggu juga, tapi ikannya dapat apa? Dia makan sisa-sisa alga yang menempel di tempurungnya. Atau contoh lainnya anggrek dengan inang. Beda dengan benalu, kalau anggrek ini dia hanya numpang hidup aja, nempel aja di situ. Tapi dia tidak menyerap nutrisinya. Anggrek ini bisa menghasilkan zat makanannya sendiri, makanya dia hanya nempel. Nah, maka anggrek dengan inang ini termasuknya ke komensalisme. Dan terakhir kawan-kawan adalah amensalisme. Amensalisme ini hubungan dua organisme, yang satunya diuntungkan, yang satunya dirugikan, yang satunya netral. Nah, jadi contohnya itu pohon walnut. Pohon walnut itu menghasilkan senyawa yang disebut dengan alelopati secara alamiah dari tubuh pohonnya. Apa itu senyawa alelopati? Yaitu senyawa yang bersifat toksin atau racun bagi tumbuhan-tumbuhan di sekitarnya. Sehingga kalau tumbuhan di sekitarnya ini akar-akarnya terkena si alelopati ini, maka tumbuhannya akan mati. Nah, pohon walnutnya netral aja karena secara alamiah mau ada ataupun gak ada tumbuhan di sekitar, pohon walnut tetap menghasilkan alelopati. Nah, tapi bagi tumbuhan lain akan dirugikan. Jadinya pohon walnutnya netral, alelopatinya tersebar, tumbuhan lain malah mati. Ya, itu dia kawan-kawan beberapa simbiosis dan interaksi yang terjadi antar organisme di ekosistem yang ada di sekitar kita. Ingat, komensalisme netral dan untung, amensalisme netral dan rugi. Jangan sedih, jangan murung.